Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda selalu diberkati. Bukan cuma Anda tetapi tentunya istri, suami dan anak-anak Anda selalu diberkati. Amin. Saya yakin Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan selalu akan menyertai, memberkati, menolong Anda. Nah teman-temanku, sahabat-sahabatku, pada video kali ini ada topik yang menarik yang nantinya kita akan diskusi, share bersama-sama. Ya, topik yang ringan, enak, tidak berbelit-belit, tetapi nyata tertulis dalam Alkitab. Topiknya adalah siapakah Sang Mesias itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya, kita akan memahami siapakah Sang Mesias itu. Nah, kadang-kala kita mengetahui Sang Mesias itu adalah sosok yang ditakuti. Dia akan menjadi panglima perang umat Israel dan akan membebaskan bangsa Israel dari cengkraman penjajah. Ya, kalau kita baca kitab Taurat, ya, kita para nabi, seakan-akan seperti itulah Sang Mesias. Ya, dia adalah sosok yang luar biasa. Dia lahir dan akan menjadi raja Israel, seperti Raja Daud yang menyatukan kedua suku Israel menjadi raja besar. Dan seperti itulah yang didambakan oleh umat Israel pada zaman Yesus, seperti itulah. Sehingga murid-murid Yesus, ya, masih punya mindset, ya, mindset di dalam benak mereka bahwa Yesus adalah seorang raja yang nantinya akan membawa pasukan besar dan akan mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kita akan membaca, ya, paling tidak 3 ayat kita akan baca menggambarkan siapakah sosok Sang Mesias. Oke, kita akan baca bersama-sama dari beberapa ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Teman-temanku, sahabatku, nah kita akan membaca dari kitab Daniel pasal yang ke-7, ya, ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, itu salah satu, dan kita akan baca dari kitab Mazmur, ya. Mazmur pasal 110 ayat yang pertama. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jelas ya teman-teman. Dan yang ketiga, Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Paling tidak ada 3 ayat dalam Perjanjian Lama yang mau menunjukkan siapakah sosok Sang Mesias itu. Teman-teman, sahabatku yang luar biasa, ternyata Sang Mesias bukan adalah manusia biasa. Telah dinubuatkan bahwa dia akan ke dalam dunia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia ilahi, amin. Amin, diaminkan. Dia bukan adalah sosok nabi yang mati dan tidak pernah dibangkitkan lagi. Dia adalah sosok manusia ilahi yang datang ke dalam dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Daniel mengatakan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Dikatakan bahwa anak manusia itu seperti anak manusia itu turun dari awan-awan datang kepada yang lanjut usia, dan
diberikan kekuasaan sebagai raja dari suatu kerajaan yang tidak akan musnah. Siapakah dia itu? Lalu kerajaan apakah itu? Kita tahu bahwa semua kerajaan telah musnah. Ya, kerajaan Romawi musnah, kerajaan Bizantium musnah, ya, musnah. Kerajaan Islam juga musnah. Dan inilah kerajaan yang tidak musnah. Dan Yesaya mengatakan bahwa Sang Mesias itu adalah Allah yang perkasa, Raja damai. Ya, luar biasa teman-teman. Kita akan memahami siapa Sang Mesias. Adalah sosok seperti itu. Jika dia bukan manusia biasa. Ya, jika dia bukan manusia biasa, siapakah Sang Mesias itu? Ya, tidak ada manusia super, tidak ada manusia sama di hadapan Allah. Tetapi ketika ada sosok manusia yang lahir di dunia ini dan bukan manusia biasa, manusia ilahi, lalu siapakah dia? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, teman-teman. Aminkan itu. Ya, Tuhan adalah suatu ungkapan dari sosok jabatan dia, Sang Mesias, bahwa dia adalah penguasa alam semesta ini, penguasa saya dan saudara. Saya dan saudara akan diselamatkan karena percaya kepadanya. Ya, kiranya sukacita Kristus, damai sukacita Kristus, firman ini akan terus memberikan spirit semangat baru buat saya dan saudara untuk terus hidup berkembang di bumi ini. Dan kita akan menjadi teladan. Kita menjadi gambar Allah yang kelihatan. Kita menjadi surat-surat Kristus yang kelihatan. Ketika orang melihat kita, mereka akan percaya benar bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.